Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Chang Sun Pengkun berkata dengan keras, bahkan jika kamu mengambil bunga haus darah dan kekuatanmu meningkat 10%, kamu masih akan mati. Mari kita tunggu dan lihat. Ketika Tanyun berbicara, tiba-tiba ekspresi kesakitan muncul di wajahnya yang pucat. Fitur wajah Tanyun terdistorsi dan darah menyembur keluar dari hidungnya. Kemudian darah mengalir keluar dari telinga dan pupil matanya. Di kepala besar Tanyun, nyala api halus setinggi 1000 kaki muncul. Betul sekali, Tanyun membakar jiwa leluhur Hongmeng dan segera kekuatannya melonjak lagi sebesar 30%. Tanyun, bagus sekali, kamu akhirnya membakar jiwamu. Gong Xihan di belakang Tanyun mencibir. Di mata dia dan Chang Sun Pengkun, Tanyun sudah terpojok. Faktanya adalah bahwa Tanyun tidak hanya mencoba yang terbaik, tetapi juga membuat konspirasi. Dia ingin memberitahu mereka bahwa ketika dia akan habis-habisan, dia juga harus dengan sengaja menekan kekuatan fisiknya hingga 80%. Dan ketika dia memiliki kesempatan, dia akan menggunakan dengan seluruh kekuatannya dan menghancurkan pedang mereka berdua. Pada saat itu, Tanyun akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Gong Xihan mengeluarkan raungan keras sambil memegang pedang. Dia mengayunkan dari langit dengan kecepatan tinggi. Segera, cahaya pedang Si Yuan yang berkabut muncul di kekosongan Hongmeng. Dalam sekejap, semua cahaya pedang menyatu menjadi cahaya pedang Si Yuan sepanjang 300.000 kaki. Dengan kehampaan yang menerjang menuju Tanyun dari belakang. Kecepatannya luar biasa cepat. Hampir pada saat bersamaan, di depan Tanyun, Chang Sun Pengkun yang setinggi 3000 kaki meledak dengan kekuatan Xing Tian. Saat Chang Sun Pengkun bergerak dalam lintasan misterius, satu demi satu cahaya pedang dengan panjang 100.000 kaki tiba-tiba dilepaskan dan ditebas ke arah Tanyun. Tanyun memiliki kesempatan untuk menghindari serangan pedang Si Yuan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia memutuskan bahwa dia lebih baik terluka terlebih dahulu. Tanyun mengungkapkan niat bertarung yang gila. Dia menggunakan pedang penghancur ruang dan waktu, salah satu dari 3 kekuatan gaib paling kuat dari formasi pedang Dewa Hongmeng. Dengan raungan keras Tanyun, aliran waktu yang sama lama seperti air terjun raksasa yang jatuh dari langit. Pada saat yang sama, dengan suara gelombang yang bergejolak, gelombang ruang bergegas turun. Ketika gelombang ruang dan aliran waktu bergabung, mereka langsung menjadi pedang penghancur ruang dan waktu. Pedang ini seolah-olah mengabaikan batasan ruang dan waktu. Pedang itu menebas cahaya pedang Xing Tian yang dilepaskan oleh Chang Sun Pengkun. Ada suara keras. Cahaya pedang Xing Tian pertama benar-benar hancur. Dengan suara keras yang cepat, pedang ruang dan waktu menghancurkan ratusan cahaya pedang Xing Tian seperti bambu yang patah. Kemudian menebas ke arah Chang Sun Pengkun yang terkejut. Bajingan kecil ini layak karena memakan bunga haus darah dan membakar jiwa leluhur Hongmeng. Kekuatannya sangat mengerikan. Chang Sun Pengkun membungkuk di dalam hatinya dan buru-buru menghindar. Ketika Chang Sun Pengkun melesat ke belakang dan menghindari pedang penghancur ruang dan waktu, Tanyun mengeluarkan suara kesakitan yang tak terkendali. Cahaya pedang Si Yuan menusuk punggung Tanyun dengan keras. Tubuh Tanyun ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Setelah armor miliknya hancur, tubuh Tanyun yang memar dan berdarah terungkap. Pada saat yang sama, ketika cahaya pedang Si Yuan runtuh, kekuatan tirani mengalir ke punggung Tanyun. Kulit di punggung Tanyun meledak, memperlihatkan bagian duri besar di kabut darah. Kilatan cahaya melintas di mata Tanyun. Dia memuntahkan darah, tubuhnya berguling, dan dia tampak seperti terluka parah dan tidak bisa memegang pedang di tangannya, membuat pedangnya terlepas dari tangannya. Pada saat ini, Chang Sun Pengkun yang baru saja lolos melihat adegan ini dan buru-buru berteriak kepada Gong Xihan. Cepat, dia terluka parah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Habisi dia. Chang Sun Pengkun tampak bersemangat dan mengingatkannya melalui transmisi suara.
Hati-hati dengan sangkar luar angkasanya. Kamu mundur segera setelah menghabisinya. Dia mungkin akan membalikan waktu, dan dia bisa langsung dibangkitkan. Gong Xihan yang pernah bertarung dengan Tan Yun di masa lalu, tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang kuat. Gong Xihan menjawab. Tubuhnya setinggi 18.000 kaki dengan cepat melesat. Dalam sekejap mata, muncul di atas Tan Yun, menebas kepala Tan Yun dan meraung, "Pergilah ke neraka." Tidak ada keraguan bahwa jika kepala Tan Yun dipenggal, itu pasti akan meledak. Sangkar luar angkasa. Pada saat kritis ini, Tan Yun yang jatuh melemparkan sangkar ruang angkasa. Segera, kekuatan ruang di kekosongan Hongmeng dalam radius 1 juta kaki dari Tan Yun mengamuk besar. Di sangkar ruang angkasa, Gong Xihan menyeringai, merasakan kekuatan pengekang yang kuat datang dari segala arah, seperti gunung yang meremas ke arahnya. Pada saat ini, Gong Xihan mencibir dalam hatinya. Menurutnya, Tan Yun akan mengambil kesempatan untuk menyerang dirinya. Tapi Tan Yun tidak. Sebaliknya, dia tampak ketakutan dan menukik ke bawah, mencoba mengejar pedangnya yang jatuh ke dalam kehampaan. Gong Xihan memikirkan ini dan berteriak, "Buka untuk Raja Lelur ini!" Tubuh Gong Xihan melonjak dengan kekuatan Si Yuan, dan tiba-tiba dia merasa kekuatan ruang yang mengikatnya melemah. "Tan Yun, hari ini kamu tidak punya cara untuk pergi ke surga. Tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Pergilah ke neraka." Gong Xihan yang tingginya 18.000 kaki, memegang pedang yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Dia menukik ke bawah dengan seringai, dan muncul di bagian atas punggung Tan Yun. Chang Sun Pengkun muncul di kehampaan di belakang Tan Yun. Dia memegang pedang. Dia akan memberi Tan Yun tembakan fatal setelah Tan Yun melakukan pembalikan waktu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat hati Chang Sun Pengkun berubah menjadi ganas dan membuat Gong Xihan merasakan ketakutan yang mendalam bahwa Tan Yun yang menukik ke bawah di persimpangan hidup dan mati tiba-tiba membalikan tubuhnya, menari dengan tinju kanan yang besar. "Apakah kamu masih ingin menyerang dengan tangan kosongmu? Maka Raja Lelur ini akan menghapus tanganmu terlebih dahulu." Tawa Gong Xihan berhenti tiba-tiba, dan kemudian seolah-olah dia melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Dia berseru dengan memilukan, "Bagaimana ini mungkin? Pedang Raja Lelur ini adalah senjata leluhur tingkat tinggi. Bagaimana bisa dihancurkan olehmu?" Ketika Gong Xihan terkejut, Tan Yun yang masih membakar jiwa leluhur Hongmeng mengungkapkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dengan satu tendangan, kekosongan di seluruh formasi pedang menjadi terfragmentasi. Gong Xihan terkejut dan mengelak perlahan. Dalam pikirannya, adegan Tan Yun menghancurkan pedang dengan tangan kosong barusan muncul. Gong Xihan layak menjadi orang kuat di ranah Raja Lelur tingkat pertama. Meskipun dia terlihat malu dalam menghindar, dia lolos dari tendangan fatal Tan Yun. Tan Yun tidak terkejut dengan ini, karena dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mencapai Gong Xihan dengan satu tendangan. Hampir pada saat Gong Xihan menghindari tendangan Tan Yun seperti binatang raksasa. Pukulan kanan menghancurkan kekosongan dan menghantam wajah Gong Xihan. Tubuh Gong Xihan yang ketakutan terbanting ke belakang, dan ketika dia buru-buru menghindari pukulan fatal Tan Yun mengaum, lengan kanannya tiba-tiba menyusut, dan siku kanannya menghantam dada Gong Xihan. Gong Xihan menjerit, armor di tubuhnya terkoyak. Siku kanan Tan Yun menghantam dada Gong Xihan dengan keras. Ketika dada Gong Xihan meledak dan dagingnya berceceran, suara retak tulang yang jelas terdengar, dan 5 tulang rusuk kokoh di dadanya retak. Gong Xihan menyemburkan seteguk darah dari mulutnya, dan organ-organ dalamnya dipukul dengan keras. Tubuhnya seperti gunung, terpental seperti bola meriam. Tan Yun menyeringai dan melakukan langkah Dewa Hongmeng, berkedip ke arah Gong Xihan. "Chang Sun Pengkun, selamatkan aku." Setelah Gong Xihan menstabilkan tubuhnya dalam kehampaan, dia berteriak ngeri, membakar dirinya sendiri, dan melarikan diri dari kejauhan. Rambut Tan Yun berkibar, dan dia terus mengejar Gong Xihan. Kecepatannya 30% lebih cepat daripada Gong Xihan yang sedang terluka parah. "Tunggu, orang tua ini akan datang untuk menyelamatkanmu." Chang Sun Pengkun menahan kepanikan bahwa Tan Yun bisa menghancurkan artefak leluhur tingkat tinggi hanya dengan tangan kosong.
Chang Sun Pengkun segera membakar jiwa raja leluhur dan kecepatannya meningkat pesat. Dia mengejar Tan Yun. Ada 4 alasan mengapa dia membakar jiwa raja leluhurnya. Pertama, dia dapat melihat bahwa cedera Tan Yun pulih dengan sangat cepat dan dia harus bertarung dengan cepat. Kedua, dari bakat Tan Yun, ketika dia terluka parah, dia pura-pura tidak bisa melawan hingga serangan balik yang tiba-tiba dan membuat cedera serius pada Gong Xian, mengartikan bahwa Tan Yun bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada ayahnya di masa lalu. Ketiga, dan yang paling penting, dia tidak bisa membiarkan Gong Xian mati. Jika hal itu terjadi, dia akan kehilangan semua kelebihannya dalam menghadapi Tan Yun, dan hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, setelah menghabisi Tan Yun, dia harus melawan Raja Iblis. Jika tidak ada Gong Xian, dia dan putrinya mungkin akan mati di tangan Raja Iblis dan pasukannya. Oleh karena itu, Chang Sun Pengkun harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Gong Xian. Menurutnya, selama dia menyelamatkan Gong Xian, dia bisa menyeret Tan Yun dan membiarkan Gong Xian memasuki pagoda untuk memulihkan lukanya. Setelah cedera Gong Xian pulih, tidak akan sulit untuk bergabung menghabisi Tan Yun. Tepat ketika Tan Yun hendak mengejar Gong Xian, Chang Sun Pengkun berada 100.000 kaki di belakang Tan Yun. Dia menggunakan pedang kejam Tai King yang terkenal dengan kecepatannya. Saat Chang Sun Pengkun mengayunkan pedang, tiba-tiba pedang halus 30.000 kaki bersinar. Jelas, Chang Sun Pengkun sangat terobsesi dengan 7 emosi dan 6 keinginan. Jadi meskipun ia menampilkan pedang tak terkalahkan Tai King, kekuatannya sangat berkurang. Namun meski begitu, cahaya pedang Tai King yang halus masih memberi Tan Yun perasaan yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Chang Sun Pengkun ingin menyelamatkan Gong Xian, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Hanya dengan melakukan ini, Tan Yun akan melepaskan Gong Xian. Menurut pendapat Chang Sun Pengkun, Tan Yun pasti akan melepaskan Gong Xian demi perlindungan diri. Namun dia meremehkan tekad Tan Yun untuk menghapuskan Gong Xian. Tepat ketika Chang Sun Pengkun memutuskan bahwa Tan Yun akan menghindar untuk melindungi dirinya sendiri, kalimat Tan Yun berikutnya membuat Chang Sun Pengkun tiba-tiba terpana. Tunggu sampai aku menghapusnya, lalu bersihkan dirimu dengan baik dan balaskan dendam ayahku. Tan Yun meraung di langit. Dia menutup mata terhadap cahaya pedang Tai King yang kejam datang dari belakang dan dengan agresif mengejar Gong Xian yang terluka parah. Gong Xian yang berdarah dan terluka parah membalik tangan kanannya dan melemparkan pedang. Gong Xian, kamu terluka parah sekarang. Apa yang kamu perjuangkan? Mata Tan Yun tajam. Hanya mengandalkan pedang sampah ini, itu mustahil. Tan Yun membanting. Tinju besar yang menghantam Gong Xian tiba-tiba membuka cakarnya, meraih pedang. Tangan kanannya mengerahkan kekuatan dan dengan suara mematahkan pedang. Pada saat ini, cahaya pedang Tai King yang kejam dan tanpa jejak muncul ribuan kaki di belakang Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia tiba-tiba mengambil langkah dan muncul di depan Gong Xian, menarik tendon tangan kanan Gong Xian. Di tengah ratapan tragis Gong Xian, Tan Yun mengepalkan pedang dan dengan aliran darah menusuk pergelangan tangan kiri Gong Xian dan menghancurkan tendon tangan kirinya.